Kenapa Bu ya? Saya udah 3 hari nggak sholat, suster. Saya kan ini dikorban semua. Bisa kalau misalkan ini korbannya dibuka dulu, saya mau wudhu, habis itu saya melakukan sholat, suster. Saya nggak tenang sekali, suster. Saya udah 3 hari, suster. Tarik nafas dulu ya, tenang ya. Ibu jangan merasa khawatir ya, jangan sedih. Insya Allah kami akan membantu. Insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang sedang kesusahan, apalagi ibu kan sekarang saat tertimpa sakit ya. Insya Allah ada kemudahan pada jalannya ya. Ibu mau wudhu, insya Allah saya akan bantu ibu ya. Jangan menangis ya. Ya, insya Allah kita bantu. Ya, suster, makasih ya, suster. Saya akan siapkan dulu ya. Jadi dok, bagaimana keadaan kondisi ibu saya saat ini? Untuk kondisi pasien saat ini, ibu tadi kan sudah lihat ya kondisinya. Untuk pernapasan sih alhamdulillah sudah kita selamatkan ya. Terus ibu juga sekarang udah mulai CM, bisa ngobrol. Tapi untuk luka bakarnya ini cukup serius Bu, karena di 80% kan memang luka bakarnya terkena di seluruh tubuh ya. Nah jadi mungkin itu yang kita khawatirkan untuk kedepannya gitu. Jadi kita menjaga sekali agar si luka bakar tersebut tidak terjadi infeksi yang lebih lanjut. Nah itu sih dok yang saya mau tanyakan tentang luka bakarnya dok. Apakah seserius itu dok untuk luka bakar ibu saya dok sampai separah itu? Ya. Kalau bisa dikatakan serius, memang serius ya Bu, karena kan memang kita hitungkan memang 80% gitu yang di sekujur tubuh. Nah itu biasanya kalau luka bakar itu bisa mengundang infeksi Bu. Jadi kita memang benar-benar harus hati-hati dalam merawat ibunya ibu ya. Oh iya dok, saya mau tanyakan juga, apakah luka bakar ibu saya boleh terkena air? Untuk saat ini sih kita batasi ya Bu untuk terkena air, karena air juga cukup bisa membuat infeksi gitu, lebih luas kepada luka bakar ibu gitu. Dok, apakah saat ini kan ibu saya kalau nanti sholat ya harus wudhu kan dok, terus takutnya kan kena air kan, jadi takutnya beresiko infeksi, ada solusinya nggak dok? Itu Teh gimana untuk perawatannya? Baik Ibu, kami sangat paham ya atas kekhawatiran keluarga, takutnya sholatnya tidak sah ya kalau tidak menggunakan air. Tapi kan ada ini ya, ada rukhsah ini ya untuk berwudu, jadi digantikan nanti dengan tayamum, kan itu tidak menggunakan air ya. Jadi ada solusinya. Jadi untuk saat ini kami memahami kekhawatiran keluarga, tapi demi keselamatan pasiennya Bu, untuk kondisi saat ini gitu, mudah-mudahan sih kedepannya membaik gitu, jadi bisa wudhu dengan air. Tapi untuk kondisi saat ini, apalagi lukanya sangat luas ya, 80% tadi kata dokter, dan terkena air beresiko untuk infeksi yang lebih luas gitu ya. Jadi untuk saat ini tidak bisa menggunakan air wudhunya ya, harus sesuai SOP HCUD kita paling minim penggunaan air. Nanti paling dibantu aja ya Teh ya untuk diajarkan tayamum. Siap dokter. Sama nanti panggil aja sama si Bapak kami yang lain ya. Itu ya Bu, bagaimana Bu? Cukup jelas dok. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu perkenalkan ya, saya rohaniawan Ina namanya. Tadi tuh saya dengar katanya ibu menangis sejak tadi pagi ya, tadi subuh. Kata perawatnya ibu merasa kalau sulit untuk wudhu, jadi takut tidak sah sholatnya, betul? Iya, saya sudah 3 hari tidak sholat. Masya Allah ya, apa ya. Sebenarnya ibu kan kalau misalnya ibu sedang keadaan sakit seperti ini, insya Allah ya Allah kan memberikan rukhsah, namanya keringanan untuk orang sakit supaya ibunya tetap bisa melaksanakan sholat dengan keterbatasan yang ibu punya gitu. Jadi jangan tidak terus ya.
Jadi saya bisa sholat meskipun tidak wudhu menggunakan air gitu Bu. Iya, insya Allah itu tetap sah ya sholatnya, wudhunya tetap sah gitu dengan cara tayamum. Nah, tayamum ini kan tidak usah pakai air ya, nanti diajarkan sama perawatnya di sini untuk bagaimana caranya tayamum. Ibu kan ibu pernah baca surat Al-Baqarah nggak, ayat 286. Di sana Allah sudah jelaskan keringanannya. Biar lebih paham saya bacakan boleh ya Bu ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tuhazzibna inna nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur 'ala qaumil kafirin. Yang artinya saya bacain juga supaya kita paham Ibu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Nah, sudah jelas ya Bu ya. Allah pun tidak membebani seseorang atau kaumnya nggak usah kayak sesuai dengan yang biasanya. Kalau misalnya ada keterbatasan pasti ada rukhsah atau keringanan. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu jangan sedih lagi, jangan takut kalau misalnya sholat Ibu tidak diterima sama Allah. Insya Allah Allah akan mengerti dengan keadaan Ibu. Makasih ya Bu. Sekarang saya lebih tenang. Saya bisa melakukan sholat meskipun tidak berwudu, tapi dengan tayamum ya Bu ya. Betul. Ya alhamdulillah kalau Ibu sudah paham. Nanti diajarkan ya, nanti saat zuhur kita coba untuk tayamum. Kalau begitu sama-sama. Kalau begitu saya izin dulu keliling ke tempat pasien yang lainnya Ibu ya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, sekarang udah waktunya sholat duhur ya. Sesuai dari tadi kontrak waktu, saya akan membimbing Ibu untuk melaksanakan wudhu dengan tayamum ya. Nanti pada prakteknya Ibu lihat dulu cara saya ya, nanti baru Ibu praktekkan ya, biar mempermudah ya. Jadi kita untuk mempersingkat waktu kita praktekkan aja Ibu ya. Ini ada medianya Ibu, di sini ada tata caranya, dan ini ada media pasirnya Ibu ya. Sebelumnya kita niatkan dulu niat tayamum, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi ta'ala ya. Setelah itu kita lakukan pergerakan ini, disimpannya di sini. Ibu posisinya lebih nyaman dulu kalau berbaring. Enakan berbaring ya, sambil berbaring. Ibu mohon maaf, ini medianya kita simpan dulu di sini biar nanti Ibu bisa langsung ya. Ibu, karena medianya sudah ada di